Pemirsa, aksi walkout terjadi saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Dalam sidang umum PBB, 10 negara barat menyuarakan dukungan terhadap Palestina, sehingga total ada 157 negara mengakui Palestina. Apakah dukungan yang tak terbendung terhadap Palestina dapat segera menghentikan genosida di Gaza? Para diplomat dan pejabat dari berbagai negara memilih keluar ruangan sidang umum PBB ketika Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu berpidato. Mereka walk out sebagai bentuk protes terhadap agresi penjajah Israel di Gaza, Palestina yang telah berlangsung hampir 2 tahun dan menewaskan lebih dari 65.000 jiwa warga sipil. Hampir semua delegasi meninggalkan ruangan sidang. Mereka adalah diplomat dan pejabat negara-negara Arab dan Muslim, diikuti perwakilan negara-negara Afrika dan beberapa negara Eropa. Dalam pidatonya, Benjamin Netanyahu menolak pengakuan negara Palestina. Bahkan, ia mengecam negara-negara Barat yang mengakui negara Palestina. Di waktu yang hampir bersamaan dengan pidato Netanyahu, di New York, Amerika Serikat, unjuk rasa mendukung Palestina berlangsung. Kepolisian New York menyatakan ada sekitar 2.000 pengunjuk rasa turut serta menyuarakan dukungan terhadap Palestina hingga menutupi jalan Sixth Avenue. Para pengunjuk rasa membawa berbagai spanduk yang bertuliskan akhiri genosida di Gaza, akhiri bantuan Amerika untuk Israel, hentikan kelaparan di Gaza dan tangkap Netanyahu. Agresi Israel terhadap Palestina yang berlangsung hampir 2 tahun menjadi sorotan masyarakat dunia. Dukungan terhadap Palestina tak terbendung. Salah satu titik penting adalah pengakuan dunia internasional terhadap kedaulatan Palestina. Hingga kini 157 negara anggota PBB mengakui keberadaan negara Palestina. Jumlah tersebut mewakili 81% dari komunitas internasional. Usai menghadiri sidang umum PBB dan lawatan ke sejumlah negara, Presiden Prabowo Subianto menyatakan harapannya agar langkah-langkah nyata segera diambil untuk menghentikan genosida di Gaza, Palestina. Dapat sambutan yang baik di mana-mana dan alhamdulillah pertemuan di PBB sangat produktif. Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin. Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan, ya, khususnya di persoalan Palestina, Gaza. Mudah-mudahan ada terobosan dalam beberapa hari ini. Ya, kita berdoa. Saya lihat ada itikat baik dari banyak pihak. Kita segera butuh gencatan senjata untuk rakyat Gaza. Sementara itu, di Gaza, Palestina hingga kini, bombardir Israel terus berlanjut. Warga Gaza terus terdesak dan terusir di negerinya sendiri. Lebih dari 65.000 warga sipil tewas, tak terkecuali anak-anak. Blokade bantuan pun masih berlanjut dan menyebabkan krisis kemanusiaan. Lantas, apakah dukungan yang tak terbendung terhadap Palestina dapat segera menghentikan genosida di Gaza? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tidak peduli dengan arah angin yang berubah, PM Israel dengan jumawa berpidato di Majelis Umum PBB, bahkan ia mengutuk langkah yang diambil sejumlah negara barat yang telah mengakui negara Palestina. Terang-terangan, PM Israel menyatakan tidak akan ada negara Palestina dengan mayoritas komunitas internasional membela Palestina. Bagaimana cara menghentikan genosida di Gaza yang kini sangat mengerikan? Untuk berbincang kami sudah bersama dengan narasumber, ada pengamat hukum internasional, maksud kami pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Susi Suparin Sudarman. Prof. Susi, ini banyak negara yang dengan tegas mereka menolak adanya perang di Gaza, tapi sampai dengan detik ini bombardir terus dilakukan di jalur Gaza. Mekanisme diplomasi apa yang harus ditempuh agar gencatan senjata diperoleh, Prof. Susi? Dia berpegang kepada satu hal yang paling utama, yaitu pertama Amerika mendukung apa tidak, oke?
Amerika itu ada dua dimensi yang harus diperhatikan. Yang pertama, rakyat itu tidak punya kuasa terhadap elitnya. Jadi elit terputus sama sekali. Jadi disebut underbelly of American democracy itu artinya orang tidak harus tahu semua. Jadi hanya yang tahu itu elitnya. Yang kedua adalah Amerika menjalankan politik yang disebut creative ambiguity. Di satu pihak Rubio bilang akan mendukung Israel dalam segala tujuannya tanggal 10 September. Tanggal 24 September, Trump bilang Israel nggak boleh mengambil. Jadi sebenarnya posisinya di mana? Nah, ini yang disebut creative ambiguity. Kalau kita tidak bisa memisahkan hal-hal yang terjadi di Amerika dan pegangannya apa, yaitu dana-dana untuk para politisi, juga Donald Trump, menantunya sendiri orang Yahudi ya, suaminya anaknya itu. Lalu juga dia sangat mendukung karena keinginannya adalah sebenarnya di dalam hatinya, walaupun dia bilang saya tidak rela kalau Gaza diambil oleh Israel. Tapi dia sendiri yang mengusulkan ada Riviera in the Middle East supaya dia bisa membangun hotel, membangun gedung-gedung, kontraktor Amerika masuk. Jadi sebetulnya siapa yang harus bertanggung jawab atas ucapan yang macam-macam? Ya nggak harus bertanggung jawab karena dia berkuasa. Itu yang membuat Netanyahu begitu jumawa ya, dan betul. bahkan melawan negara yang tetap bersikukuh membela Palestina. Dan ini pertama kali dalam sistem internasional bahwa sebuah negara bisa melakukan kekejian tanpa diberi sanksi oleh komunitas internasional. Ini satu keanehan ya, untuk saya keanehan, tapi ya kita harus terima saja karena kebetulan presidennya juga tidak bisa dipegang ya ucapannya di Amerika Serikat dan mereka sibuk sendiri, lalu Netanyahu melakukan segala macam yang akan dilakukannya ya. Buktinya dia bisa datang ke New York tanpa ada yang bisa menangkap dia ya. Intel-intel dari negara lain yang tidak setuju atau mengikuti ICJ nggak melakukan apapun juga. Jadi sesungguhnya peran kemarin sidang umum PBB ke-80 ketika 157 negara menolak agresi militer Israel di Gaza, apakah punya posisi yang betul-betul bisa mengubah arah dunia ini, Prof? Secara opini, iya, karena Trump tiba-tiba menyatakan setelah sidang umum itu, dia menyatakan bahwa tidak rela kalau Gaza diambil oleh Israel. Itu kan artinya dia tertekan oleh opini publik di General Assembly. Tetapi selama dia masih menjalankan creative ambiguity ini, kreatif dan ambiguitasnya terjelaskan, susah untuk bisa menerka. Karena Rubio melakukan sesuatu, Trump melakukan yang lain, tapi dua-duanya berkaitan. Lalu yang mana nih ya sebetulnya kebijakan Amerika? Sangat ambigu, Prof ya? Ya, itu mereka rahasiakan karena mereka adalah satu-satunya pewaris dari Westphalian Treaty 1648 untuk selalu menjaga Westphalian Treaty dalam artian sistem internasional itu dipegang oleh seorang hegemoni, kalau tidak akan kacau balau. Jadi dia selalu berusaha menjustifikasikan tindakannya sebagai ambiguous. Itu penting karena Westphalia harus dipertahankan. Catatan kami, Prof, meskipun mayoritas negara sudah mendukung Palestina merdeka, tetapi Amerika Serikat sudah 51 kali menggunakan vetonya untuk menggagalkan Palestina merdeka, Prof. Ini masa di mana high-tech itu berpengaruh ya. Dalam artian rakyat Amerika tidak bisa bersatu padu untuk menyatakan sesuatu agar pemimpin-pemimpinnya itu jangan bertindak sembarangan, akhirnya membunuh orang-orang. Karena masyarakat Amerika dibuat bertentangan satu sama lain oleh kepentingan mereka untuk menyatakan dirinya sebagai bagian dari satu kelompok melawan bagian kelompok lainnya. Jadi sepertinya susah untuk membayangkan masa kini di mana Republik Indonesia yang tidak diinginkan oleh Roosevelt untuk merdeka, akhirnya Indonesia merdeka itu karena dukungan dari rakyat Amerika. Tapi kan aliansi Amerika Serikat juga sudah lepas, Prof. Mereka sudah berpindah haluan mendukung Palestina. Prancis, Inggris yang tadinya begitu solid dengan AS. Amerika is negara yang mempunyai winning mentality. Tujuan mereka adalah menang. Tujuan mereka adalah mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi kalau misalnya hanya sebetulnya sekitar aliansi Eropa dan kawan-kawan lainnya, itu nggak terlalu
bermanfaat untuk mereka. Yang bermanfaat adalah bagaimana saya memenangkan ini, dan memenangkan itu biasanya dengan kebijakan yang ambiguitasnya nyata dan kreatif sifatnya. Kalau dia kebetulan kalah, nanti Israel dia akan memihak kepada Palestina. Kalau Palestina yang menang karena opini publik sedemikian derasnya dan bendera sudah berkibar di London, sudah berkibar di Prancis, lalu kalau Palestina yang menang, dia akan memihak kepada Palestina. Itu jadi, kan kalau melihat peluang yang sekarang, Prof. Susi, apakah gencatan senjata ini akan tercapai atau berat? Karena hingga detik ini kami dengar dari kelompok Hamas pun belum menerima proposal gencatan senjata yang diajukan. Peran-peran negara yang selama ini mungkin jadi mediator tuh kok tidak terlihat ya, Prof ya? Iya, karena mereka Mesir kan menginginkan bahwa Hamas itu tidak ada lagi dan dilucuti. Padahal Hamas sendiri menganggap dirinya sebagai pembela Palestina, yang West Bank nggak terlalu kuat untuk mengusahakan kemerdekaan Palestina. Jadi mereka punya cerita sendiri, tapi sebetulnya apakah memang harus sedemikian banyak korban dari rakyat Palestina? Kan kita lihat beberapa kali rakyat Palestina sendiri sudah mendemo Hamas, tapi ya namanya mereka memegang senjata dan mereka memegang kedendaman rakyat Palestina terhadap upaya yang dilakukan terhadap mereka. Mereka punya posisi yang cukup kuat di antara orang Palestina, baik di West Bank maupun di Gaza sendiri. Apakah ada jalur tekanan geopolitik, Prof? Tekanan secara politik dagang mungkin, agar AS tidak selalu menjadi backing Israel? Ya, satu, berani nggak Indonesia menjadi pemimpin untuk menggerakkan negara-negara oki untuk tidak berdagang dengan Israel? Itu yang paling jitu. Karena mereka agak kurang jelas ya, agak munafik mungkin. Mereka membenci apa yang dilakukan, tapi mereka terus berdagang karena itu adalah uang untuk mereka. Misalnya Turki, misalnya Qatar, Emirat Arab dan sebagainya. Nah sekarang masalahnya, mampu nggak Indonesia menunjukkan ya? Kan kalau kita yang melobi mereka, kelihatan. Kelihatan oleh orang-orang Amerika maupun oleh Israel, nanti kita mempunyai permasalahan sendiri. Bahwa kamu sebetulnya mendorong ya rakyat-rakyat negara muslim ini untuk anti Israel. Nah kan itu juga dilematis ya untuk Indonesia yang sering sekali menggunakan teknologi Israel. Maksud saya negara-negara di Uni Eropa, Prof? Yang utama adalah kita menciptakan konsensus di antara negara muslim, karena yang dibunuh kan muslim. Jadi kalau misalnya kita sendiri tidak bisa melakukan itu, Eropa kan beragama beda. Mereka yang mengusulkan sebetulnya bahwa Hamas dilucuti, padahal Hamas merasa dia mewakili kemerdekaan Palestina. Kalau tanpa mereka nggak bisa melakukan itu. Nah harusnya Indonesia bisa bergerak di kalangan OKI dan non-blok dan sebagainya untuk menyatakan dirinya, mari kita bersama-sama melakukan penegasan bahwa Israel ini sudah melewati batas kemanusiaan gitu ya, tapi tampaknya itu juga sangat sensitif ya. Oke, tapi kan tragedi di Gaza kita sudah standing point-nya jelas ya, Prof ya, bukan lagi masalah religius, tetapi ini tragedi kemanusiaan, Prof. Pelanggaran berat perang yang sudah dilakukan oleh Netanyahu. Jadi peluang-peluang agar paling tidak Gaza bisa kembali kondusif tuh menurut Prof, mekanisme apa yang harusnya ditempuh oleh negara-negara di dunia ini, Prof? Ya bagaimana ya, Amerikanya ini, kalau Amerika bisa menyatakan secara tegas, ini dualisme, Rubio bilang begini, Donald Trump bilang begini, jadi yang mana yang sesungguhnya? Karena mereka selalu menghitungkan orang-orang Yahudi juga pemilih, orang-orang Yahudi juga pemberi dana, orang Yahudi juga guru-guru di universitas-universitas. Belum ada universitas yang membela ya Palestina secara hanya sedikit, misalnya di Columbia dan Harvard itu saja sudah mereka dipecat ya. Dipecat atau diberi wanti-wanti supaya tidak lagi membela Palestina. Jadi kondisi di Amerika sendiri sangat sulit. Jadi yang bisa dilakukan mungkin kalau Indonesia bisa nggak sih melobi Europe? Orang European Union aja kita baru aja penandatangan FTA kita yang sudah 10 tahun lewat nggak ditandatanganin ya kan. Kita baru saja membuka perdagangan dengan European Union. Jadi kalau misalnya kita melobi European Union bagaimana caranya? Hanya
hanya orang-orang tertentu yang punya kisah lama di Eropa, tapi jarang sekali. Amerika kita lebih dekat ya, dalam arti lebih sering berhubungan. Tapi itu juga tidak bisa dibayangkan bagaimana caranya melobi Donald Trump, karena Donald Trump itu adalah orang yang pura-pura mendengar, tapi sebetulnya dia punya gaya tersendiri. Winning mentality itu yang susah, karena winning mentality artinya orang Amerika harus selalu menang, regardless. Meskipun Inggris, Jerman, Perancis mereka berusaha untuk melobi tetap tidak digubris oleh Amerika Serikat. Dan mereka berani berbohong. Ingat, waktu menyerbu Irak kan berbohong. Paul kan harus disuruh berbohong bahwa ada vial menunjukkan bahwa mereka punya weapons of mass destruction dalam bentuk biological warfare dan sebagainya. Akhirnya dia sendiri berbohong, dia adalah Menteri Luar Negeri di PBB untuk mendapatkan keputusan dari Dewan Keamanan untuk bisa menyerbu Irak. Jadi apakah harus menunggu ganti rezim AS dulu, Prof? Baru kita melihat terjadinya dinamika yang terjadi di Gaza ini? Itu berat sekali, kecuali kalau terjadi sesuatu yang aneh dari Donald Trump, ketembak atau di impeach. Ada kan di sana amandemen ke-24 yang bisa menurunkan presiden ya. Tapi mereka gimana ya, Republikan akan susah sekali untuk meninggalkan kekuasaan karena jarang sekali mereka menjadi mayoritas. Kan sebetulnya yang mayoritas adalah Partai Demokrat, tapi Partai Demokrat salah set. Jadi akhirnya yang menang adalah Partai Republik yang sebetulnya berhasil menghasilkan negara-negara bagian merah ya. Karena Demokrat kurang waspada bahwa tingkat kabupatennya mereka itu harusnya dipenuhi oleh kandidat-kandidat Demokrat. Tapi sekarang ini kan posisi opini publik baik itu di Israel, di Tel Aviv maupun di Amerika Serikat, mereka betul-betul mengecam, mengutuk tindakan yang terjadi di Gaza. Mungkinkah sebagai kepala negara mereka mengakomodir opini publik yang berkembang? Selama creative ambiguity menjadi pegangan dari kebijakan Amerika Serikat, susah sekali untuk menerka. Kebetulan mereka akan berpihak kemana. Kalau yang menang adalah Palestina, mereka akan dukung Palestina. Kalau yang menang adalah Israel, mereka akan dukung Israel. Ini creative ambiguity. Jadi kita nggak pernah tahu sebetulnya tindakan terakhirnya tuh bentuknya apa. Kecuali kalau misalnya opini publik sudah semikian rupa. Waktu apartheid di Afrika Selatan yang bergerak keras itu universitas-universitas untuk mencabut investasi Amerika Serikat di Afrika Selatan. Akhirnya mereka tunduk gitu loh. Sekarang ada nggak gerakan di Amerika Serikat dari universitas untuk mencabut investasi di Israel? Saya belum dengar itu. Palingan mereka membela Palestina. Yang harus diruntuhkan adalah pemerintah Netanyahu. Dari aspek kekuatan juga sudah tidak berimbang, Prof? Sangat tidak berimbang. Sangat tidak berimbang. Gaza dibuat luluh lantah, ingin dikosongkan habis-habisan wilayah Gaza, Prof. Ya. Harapan Anda seperti apa, Prof, dengan kondisi yang ada sekarang? Harapan saya, kalau memang sidang umum PBB tidak membuahkan hasil, apalagi ketika sudah diveto pada tingkat Dewan Keamanan. Harapan saya ya paling satu-satunya yang memungkinkan adalah Amerika Serikat mengambil alih Gaza. Mengambil alih Gaza untuk mencegah pembunuhan atau genosida ini untuk berakhir, lalu mereka membangun itu karena itu keinginan dari presidennya. Presidennya seorang kontraktor. Jadi maunya dia yang membangun hotel, dia membangun gedung-gedung kembali di Gaza. Itu artinya kan satu proyek dalam kondisi Amerika yang krisis ya. Misalnya begini, mereka AS menyerobot ke pabrik-pabrik Korea dan menangkap orang-orangnya. Orang Korea Selatan marah kan. Harusnya menginvestasi ke Amerika, akhirnya mereka bilang, aduh bahaya banget nih kalau saya investasi ke Amerika. Jadi satu-satunya jalan mungkin Amerika Serikat mengambil alih dan mengatakan stop genosida, kami akan buat trustee mungkin ya, bentuk trustee negara yang dibantu oleh UN untuk diselesaikan masalah genosida, di stop, dan Netanyahu tidak boleh cawe-cawe lagi ke dalam instruksi dari PBB. Terima kasih Prof. Susi Sudarman sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih mengundang saya.